Selamat hari Minggu, saya ucapkan bagi anggota jemaat, simpatisan GKI Karangsaru, serta para pendengar Radio Republik Indonesia. Ibadah Minggu GKI Karangsaru minggu ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia wilayah Jawa Tengah. Kiranya dapat menjadi berkat bagi para pendengar. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ini dibawakan oleh Pendeta Fri Suhandi dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Solo. Majelis Jemaat GKI Karangsaru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fri Suhandi yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan pada ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya. Marilah kita persiapkan diri untuk mengikuti ibadah minggu, kita tenangkan hati, kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan sertamu. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih, teristimewa Ibu Bapak, anggota dan simpatisan GKI Karangsaru serta GKI Genuk Indah. Demikian juga dengan para pendengar Radio RRI Semarang maupun Radio Iktus dimanapun Anda berada. Minggu ini kita memasuki ibadah di minggu kedua di tahun yang baru. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini
akan dilayani oleh Pendeta Fri Suhandi dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Surakarta dengan tema Kebutuhan yang Lazim. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memahami kerinduan dan konsistensi umat Tuhan dalam menyembah Allah dengan benar dan dilaksanakan secara bersama-sama. Kehidupan yang menyembah Allah sesungguhnya adalah kebutuhan utama setiap orang percaya. Namun seberapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa menyembah Allah adalah kebutuhan utama kita, sehingga kita dengan setia dan bertekun di dalam ibadah-ibadah kita dan penyembahan-penyembahan kita kepadanya. Berapa banyak di antara kita yang dengan kesungguhan hati serta sikap yang benar, sehingga ibadah dan penyembahan kepada Tuhan kita langsungkan di dalam kehikmatan dan kekudusan. Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa bersama. Bapa Surgawi, kami mengakui bahwa seringkali kami menganggap remeh waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk beribadah dan menyembah-Mu. Kami tidak menganggapnya sebagai kebutuhan utama kami, sehingga kami tidak mempersiapkan diri dengan baik di dalam setiap ibadah dan setiap penyembahan kepadamu. Kami berlaku asal-asalan, yang penting kami sudah beribadah dan menyembah-Mu. Kami seringkali menganggapnya sebagai rutinitas atau kewajiban kami semata, karena kami adalah orang Kristen. Kami tidak bersukacita melakukannya, bahkan seringkali kami merasa terbebani. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami telah melukai hati-Mu, dan ajar kami untuk berlaku sebagaimana seharusnya kami ini menjadi umat-Mu di dalam beribadah dan penyembahan kepadamu. Selama kami hidup dan selagi kami ada. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur
bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah, seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama kita persiapkan hati untuk kita mendengarkan
penguraian firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini sekali lagi kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, apa yang kami lakukan ini bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kemurahan-Mu yang mengundang kami yang begitu hina ini untuk datang di dalam sebuah ibadah kepada Engkau, Tuhan yang Maha Mulia. Tuhan, oleh karena itu hari ini sekali lagi kami datang. Kami ingin mendengarkan firman-Mu sebagai petunjuk bagi kehidupan yang ingin menyenangkan hati-Mu. Tuhan, oleh karena itu buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya mampu menguraikan firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya diminta untuk menguraikan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat ke-41 hingga ayat yang ke-52. Dengan satu tema yang diberikan kepada saya yaitu kebutuhan yang lazim dengan tujuan menjadi pribadi Kristiani yang memahami prinsip ibadah dan memiliki kerinduan untuk selalu menyembah Tuhan dengan benar. Mari kita membuka Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini banyak gereja masih melaksanakan yang namanya ibadah secara online. Memang ini harus dilakukan karena masalah pandemi yang terus menerpa kita dan belum ada penyelesaian. Tetapi saudara sekalian, ketika saya duduk dan mendengarkan beberapa orang Kristen berbicara, entah itu di rumah makan dan juga ada pengakuan dari jemaat sendiri, ada beberapa hal yang saya amati bahwa di satu sisi ketika ibadah online ini dilaksanakan, terjadi beberapa penurunan nilai ibadah di dalam diri jemaat. Ada jemaat yang mengatakan begini, "Kenapa saya memilih online? Walaupun gereja saya sudah mulai membuka ibadah onsite." Mereka mengatakan, "Oh, enak ibadah online. Tidak perlu repot-repot
dan kita tidak membutuhkan pengorbanan yang terlalu besar. Kita kapan saja waktunya kita bisa buka ibadah itu sesuai dengan waktu kita. Kita nggak usah repot yang namanya soal parkir, harus parkir di mana kalau datang ke gereja. Kita nggak usah repot dengan soal berpakaian serapi mungkin supaya ketika kita datang ke gereja kita datang dengan penampilan yang baik. Itu yang membuat kita lebih mudah, makanya lebih senang mencari ibadah yang sifatnya online. Ada juga yang mengatakan begini, wah bukan hanya itu, ibadah secara online juga membuat kita bebas mencari ibadah yang saya suka dan pembicara favorit saya. Tinggal klik, kita bisa pindah kepada berbagai gereja, mencari semua pembicara yang kita sukai dan ibadah yang kita sukai. Bahkan ada yang lebih gawat, saudara sekalian. Ada yang mengatakan, waduh, bahkan ketika sedang ibadah itu berlangsung, apabila kurang senang dengan lagunya, itu ibadah bisa dicepetin sampai munculnya langsung khotbahnya saja sama doa berkat. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin di gereja saudara di mana kita beribadah di sini tidak ada yang demikian. Itu banyaknya di gereja tetangga atau mungkin di gereja saya, saudara sekalian ya. Tetapi mungkin ada beberapa pemirsa yang berpikir, iya Pak, di gereja kami tidak ada yang ngaku. Karena saya salah satunya, begitu ya. Oke, saudara sekalian, itulah yang sedang terjadi. Nah, saudara, jika kondisi ini terus berlangsung dalam hidup jemaat, maka ibadah Kristen lama-kelamaan akan menjadi ibadah yang gampangan dan murahan. Saudara, perikop yang kita baca sangatlah bertentangan dengan kondisi seperti itu. Melihat dari sisi peribadahan yang mereka kerjakan, kita saudara sekalian minimal bisa melihat dua prinsip yang harus kita miliki saat menjalankan ibadah. Yang pertama saudara sekalian, ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang digerakkan oleh roh yang penuh kekaguman akan karya Tuhan. Ketika kita membaca perikop ini dengan jelas dikatakan, Yesus pada waktu itu datang bersama dengan orang tua asuhnya itu, yaitu Maria dan Yusuf untuk merayakan Paskah. Di mana mereka merayakannya? Di Yerusalem, saudara sekalian, di Bait Allah. Nah, Paskah ini jelas bukan Paskahnya orang Kristen yang merayakan kebangkitan Kristus. Bukan, tapi Paskah di masa Perjanjian Lama. Yaitu merayakan saat pembebasan orang Israel dari perbudakan Mesir. Karena Tuhan menurunkan 10 tulah. Dan pada tulah yang ke-10 itu, Tuhan membunuh semua anak sulung dari orang-orang Mesir. Tetapi membebaskan anak-anak sulung dari orang-orang Israel. Yang dimana mereka menorehkan darah dari domba yang disembelih di ambang pintu mereka. Maka mau tidak mau tangan Tuhan yang kuat ini memaksa Raja Mesir untuk segera mengeluarkan dan membebaskan orang Israel itu dari perbudakan. Itulah Paskah yang mereka rayakan. Setelah perayaan Paskah ini maka biasanya esok hari mereka selama 7 hari akan melanjutkan dengan sebuah perayaan yang namanya perayaan roti tidak beragi. Di mana selama 7 hari itu mereka memakan roti yang dibuat tanpa menggunakan ragi. Untuk mengingatkan mereka bahwa ketika mereka dibebaskan dari Mesir, mereka membawa roti yang tidak beragi itu karena mereka buru-buru keluar. Tidak sempat lagi membuat roti yang terbuat dari ragi. Itu mengingatkan mereka. Nah, saudara sekalian, memang di dalam tradisi Yahudi itu sesungguhnya ada 3 hari raya penting yang harus mereka hadiri. Kalau saudara membuka di dalam Ulangan 16 ayat 16 sampai 17, di situ diperintahkan 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi saudara sekalian, ada 3 hari raya yang mereka harus hadiri setiap tahunnya, yaitu datang ke Yerusalem di Bait Allah itu. Yang pertama saudara sekalian, hari raya roti tidak beragi. Itu menyatu dengan perayaan Paskah. Paskah dilaksanakan, sesudah itu 7 hari dilanjutkan dengan yang namanya hari raya roti tidak beragi. Untuk mengingat bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka
dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Biasanya ini dilakukan pada tanggal 15 sampai 20 bulan Nisan, ukuran kalender mereka. Kalau berdasarkan kalender kita sekitar minggu-minggu pertama bulan April. Nah, saudara, sesudah Paskah biasanya mereka akan ada hari raya yang kedua. Yaitu sesudah Paskah ada hari raya yang namanya 7 minggu sesudah Paskah. 49 hari. Dan hari yang ke-50 mereka merayakan yang namanya hari raya 7 minggu. Disebut juga sebagai hari raya Pentakosta. Yang artinya 50. Artinya 50 hari sesudah peristiwa Paskah itu, di mana di sana mereka merayakan hari raya panen gandum dan kemudian dirayakan pada tanggal 6 bulan Siwan, sekitar tanggal 20 Mei. Di situ mereka merayakan yang namanya hari raya panen gandum itu, membawa persembahan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mereka juga merayakan hari raya Pondok Daun, yaitu perayaan pengucapan syukur atas hasil panen yang dirayakan selama 8 hari. Di mana mereka membangun pondok-pondok dari ranting dan daun, lalu tinggal di dalamnya sebagai peringatan tentang zaman di mana ketika orang Israel itu mengembara di padang gurun, Tuhan memimpin mereka ketika mereka tinggal di dalam kemah-kemah. Semua ini dirayakan tanggal 15 bulan Tisri sekitar tanggal 6 Oktober. Jadi kalau saudara lihat perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, saudara, Tuhan itu punya tujuan. Tujuan utama dari semua perayaan ibadah ini adalah untuk senantiasa memelihara kekaguman mereka akan karya Tuhan. Di dalam perjalanan hidup mereka sebagai bangsa pilihan. Bagaimana Allah yang begitu baik berkarya dalam hidup mereka sehingga mereka saat itu menjadi orang yang dimerdekakan dan orang yang dipilih khusus untuk menyembah Tuhan. Sehingga saudara sekalian di dalam ibadah-ibadah ini, mereka itu selalu mengusahakan apa yang bisa mereka berikan. Apa yang bisa mereka korbankan bagi pelaksanaan ibadah ini. Mereka tidak berpikir apa yang bisa saya dapatkan ketika melaksanakan ibadah ini. Bahkan kalau saudara memperhatikan dengan serius saudara sekalian, ibadah-ibadah hari raya ini yang mereka lakukan itu tidaklah murah dan tidaklah mudah. Bagi Yusuf, bagi Maria, bagi Tuhan Yesus yang pada saat itu masih berusia 12 tahun, saudara, mereka harus membayar harga yang mahal untuk melaksanakan ibadah itu. Mereka harus bersedia melakukan perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem. Jaraknya 151 km, saudara sekalian. Belum ada kendaraan seperti mobil, sepeda motor, belum ada. Mereka harus menempuhnya dengan berjalan kaki. Atau mereka kalau memiliki uang yang banyak mungkin mereka bisa menaiki keledai. Atau mereka menaiki kereta kuda. Dan ini membutuhkan beberapa hari untuk bisa sampai di Yerusalem yang jaraknya 151 km. Bahkan bukan hanya itu saja. Mereka di tengah-tengah perjalanan juga harus menghadapi yang namanya ancaman-ancaman dari perampokan yang mungkin mereka bisa terima. Maka itu saudara, biasanya mereka berjalan itu di dalam gerombolan atau rombongan-rombongan besar. Supaya bisa saling melindungi satu dengan yang lainnya. Maka itu saudara sekalian, kalau kita paham tentang hal ini, kita tidak akan menjadi bingung. Kenapa ketika Yesus itu hilang selama 1 hari, mereka tidak sadar. Maria dan Yusuf baru sadar bahwa Yesus tidak ada dalam rombongan mereka sesudah 1 hari. Karena mungkin mereka berpikir Yesus bersama dengan kumpulan-kumpulan kerabat keluarga mereka. Nah, sesudah 1 hari Maria dan Yusuf baru sadar Yesus tidak ada. Mereka baru mencari kembali lagi ke Yerusalem. Dan Alkitab berkata 3 hari mereka baru menemukan Yesus ada di sana. Saudara bisa bayangkan betapa tidak murah dan tidak mudah ibadah yang mereka lakukan. Oh, saudara sekalian, tanpa kerinduan dan kasih kepada Allah, sangatlah sulit bagi mereka untuk melakukan ibadah ini. Karena apa, saudara? Karena ibadah itu tidak murah dan tidak mudah. Inilah saudara sekalian salah satu dasar pelaksanaan ibadah komunal yang sejati. Ibadah yang sejati bukanlah penyembahan yang bersifat manipulatif. Yaitu ketika kita datang menyembah Tuhan, kita berpikir apa yang bisa saya dapatkan dari penyembahan yang saya lakukan. Tidak, saudara sekalian, penyembahan sejati tidak bersifat manipulatif.
melainkan sebuah penyembahan yang bersifat persembahan. Apa yang bisa saya berikan bagi Tuhan, apa yang bisa saya korbankan bagi penyembahan itu. Jadi saudara sekalian, bukan tentang apa yang bisa saya dapatkan, tetapi tentang apa yang bisa saya berikan. Nah saudara, ibadah sejati seperti ini hanya dapat dilakukan dengan sukacita oleh orang-orang yang memiliki roh yang penuh kekaguman akan karya Tuhan. Nah itulah saudara sekalian yang Tuhan cari ketika orang-orang itu datang menyembah Dia. Ada satu cerita saudara sekalian. Seorang yang udah berusia tua yang disebut sebagai opah. Satu kali melihat perubahan yang drastis dari anaknya laki-laki yang pertama dan juga cucunya yang baru berusia 15 tahun. Apa perbedaan yang drastis? Dulu mereka tidak begitu peduli kepada si opah ini. Tapi belakangan ini sang cucu dan sang anak sering sekali datang ke tempat si opah dan memuji-muji si opah. Wah, si opah senang rasanya dipuji-puji sama cucunya, sama anaknya ini. Nah satu hari saudara sekalian, si opah ini kemudian bertemu dengan cucunya yang masih pra-remaja ini, yang masih polos. Dia bertanya, "Cu, kenapa ya cu? Belakangan ini kok kamu sering sekali memuji-muji opah dan bikin hati opah senang." Si cucu yang masih polos ini kemudian mengatakan begini, "Iya opah, sebab papa yang suruh untuk sering puji-puji opah. Nanti supaya kalau opah sudah senang dan satu waktu opah itu meninggalkan warisan, papa mendapatkan warisan yang besar, papa akan belikan saya sepeda motor yang terbaru seperti yang saya inginkan." Saudara sekalian, bayangkan kalau saudara yang jadi si opah. Dalam hati kita mungkin akan berkata, "Dasar anak kurang ngajar sama cucu kurang ngajar. Lebih baik warisan gua kasih aja ke panti asuhan daripada kasih ke dia." Berbeda saudara sekalian. Kalau seandainya si cucu itu ketika ditanya, "Cu, kenapa kamu itu sering memuji-muji opah?" Dan si cucu itu berkata, "Iya opah, sebab sekarang ini setiap malam papa itu sering kali cerita tentang opah. Bagaimana dulu opah satu keluarga bersama dengan adik-adik opah itu hidup dalam kondisi yang susah. Dan kemudian adik-adik opah juga susah. Tapi kemudian opah berjuang, opah mulai berhasil. Sesudah opah mulai berhasil, opah juga mulai memperhatikan adik-adik. Menolong mereka, memberikan modal sehingga mereka pun bisa berusaha. Dan semua adik-adik opah itu menjadi orang yang berhasil. Bahkan sekarang papa pun dibimbing sama opah. Ketika memulai usaha diberikan modal oleh opah, dibukakan oleh opah. Artinya opah itu begitu baik dan kami keluarga ini sangat berhutang budi kepada opah. Maka saya selalu memuji opah. Wah saudara sekalian, kalau alasannya seperti itu, pasti sang opah itu akan senang luar biasa. Nah saudara, Tuhan juga sama. Tuhan tidak mencari penyembah-penyembah yang bersifat manipulatif. Datang kepadanya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Itu artinya orang tersebut mendekati Tuhan bukan dengan rasa kagum, tetapi dengan prinsip ekonomi. Dengan modal yang sekecil-kecilnya berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari Tuhan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri. Saudara, itu penyembahan yang tidak berkenan. Karena tidak digerakkan oleh roh yang penuh dengan kekaguman kepada Tuhan. Nah saudara, bagaimana ketika kita datang beribadah? Saudara, ketika kita datang merayakan ibadah kita di hari Minggu, jangan lupa saudara sekalian. Saudara pernah bertanya enggak, kenapa kita ibadah itu hari Minggu, bukan hari Sabtu yang sesungguhnya adalah hari Sabat? Saudara, karena orang-orang Kristen merayakan ibadah mereka pada hari Minggu sekaligus merayakan Kristus yang bangkit pada hari pertama di minggu itu, yaitu hari Minggu. Jadi ketika kita beribadah di hari Minggu, kita merayakan Kristus yang bangkit. Kita merayakan Paskah, kita merayakan karya Allah yang sudah menebus kita dari budak dosa, kemudian diselamatkan dan diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Maka sudah selayaknya saudara ketika kita ibadah Minggu, kita datang dengan rasa kagum, roh yang digerakkan oleh satu kekaguman yang besar kepada karya Allah yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Saudara, itu seharusnya kita datang.
Bagaimana kita menghampiri ibadah yang lazim, yang seharusnya itu. Nah saudara sekalian, ketika kita datang pun saya percaya, kalau kita digerakkan dengan roh yang seperti itu, tidak ada yang namanya sifat manipulatif yang ada di dalam diri kita. Datang untuk semakin diberkati, enggak. Kita akan datang dan yang akan kita pikirkan, Tuhan apa yang bisa saya persembahkan dalam ibadah ini. Pujian yang terbaik bagi Tuhan, hati yang terbaik, persiapan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itu orang yang datang beribadah dengan roh yang penuh kekaguman kepada karya Allah. Maka itu saudara sekalian, ketika kondisi mengencet kita dan saat ini kita harus beribadah online, maka ketika kita ditanya mengapa kita tetap melaksanakan ibadah secara online, saudara, bukan karena supaya kita mendapatkan ibadah dengan cara mudah dan murah serta semau gua. Bukan saudara sekalian. Tetapi semata-mata kondisi ini kita lakukan untuk menjaga kehidupan sesama yang ada dalam ancaman pandemi. Tetapi sekalipun dengan keterbatasan itu, kita tetap datang dengan roh yang penuh kekaguman akan karya Tuhan dalam semua ibadah. Sekalipun kita melaksanakannya secara online. Maka sikap kita ketika beribadah secara online, kalau dengan dasar seperti itu, pasti akan berbeda. Kita tidak mungkin beribadah secara online dengan sembarangan dan lain sebagainya. Saudara, bagaimana kita datang kepada Tuhan? Tuhan mencari orang yang datang menyembahnya dengan roh yang penuh dengan kekaguman atas segala karyanya. Yang kedua, saudara sekalian, Tuhan juga mencari orang yang datang beribadah kepadanya dengan jiwa yang rindu untuk menghidupi semua kebenaran Tuhan. Jiwa yang rindu untuk menghidupi semua kebenaran Tuhan. Saudara, apa sih artinya menghidupi kebenaran Tuhan? Saudara, orang yang menghidupi kebenaran Tuhan artinya dia adalah seorang yang memahami dan menerapkan. Bukan cuma paham saudara sekalian, tetapi juga menerapkan semua kebenaran Tuhan dengan benar. Jadi dia pahami dengan benar, dia terapkan dengan benar di dalam hidupnya. Saudara, itu orang yang menghidupi kebenaran Tuhan. Kalau kita melihat saudara sekalian ayat yang ke-42, di situ dicatat dengan jelas. Injil Lukas mencatat waktu Yesus datang beribadah, Yesus saat itu berusia 12 tahun. Artinya saudara sekalian, saat itu adalah saat di mana Yesus memasuki usia yang kemudian memberinya posisi sebagai anak Taurat. Atau orang Israel menyebutnya bar mitzvah. Anak hukum atau anak perintah. Nah saudara sekalian, orang-orang yang ada di dalam kondisi sebagai anak hukum sudah berusia 12 tahun ini, itu mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan sudah boleh menjadi anggota penuh dari jemaat atau komunitas Yahudi dengan tanggung jawab yang berkaitan dengan hukum Taurat, tradisi, etika, dan adat istiadat Yahudi. Mereka mulai bertanggung jawab secara moral atas tindakan-tindakan mereka sendiri. Mereka sudah mulai layak yang namanya membaca kitab hukum Taurat dan bahkan memimpin serta berpartisipasi di dalam communal prayer atau doa bersama. Dalam usia ini, saudara sekalian, mereka sudah dianggap dewasa untuk memikul kuk atau kewajiban mematuhi 613 perintah hukum Taurat dan menjaga yang mereka sebut sebagai halakah, petunjuk-petunjuk moral yang berisikan soal-soal hukum dan praktek ibadah Yahudi. Itu orang yang disebut sebagai bar mitzvah, yaitu ketika seorang laki-laki mencapai usia 12 tahun. Pada masa Yesus seperti itu, berdasarkan literatur yang saya baca, misalnya seorang penafsir bernama William Barclay, dia juga mengatakan begitu. Seorang anak laki-laki Yahudi itu menjadi dewasa ketika dia berusia 12 tahun. Dia sudah pikul segala tanggung jawab terhadap hukum Taurat. Memang saudara sekalian, dari literatur yang saya baca, kemudian pada abad pertengahan, peneguhan sebagai bar mitzvah ini kemudian dilaksanakan pada usia 13 tahun. Tapi pada zaman Yesus masih dilakukan 12 tahun. Di dalam literatur yang saya baca demikian saudara sekalian. Maka itu saudara sekalian tidak heran ketika Yesus terpisah dari orang tuanya. Maria dan Yusuf mencari dia sesudah 3 hari
menemukan dia sedang berada di bait Allah, duduk di tengah-tengah alim ulama, dan kemudian sambil mendengarkan dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan Alkitab mengatakan, semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan. Saudara, ini satu contoh. Ketika seseorang itu mulai dewasa, saudara dan saya sudah menjadi orang dewasa, sudah mulai mengerti untuk berpikir kritis, maka saudara memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar, itu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak bisa kita tolak sebagai orang beriman. Dan ini yang Yesus lakukan di bait Allah. Bahkan bukan itu saja saudara sekalian. Apa yang Yesus pahami, yang didiskusikan dengan ahli-ahli Taurat, juga menjadi sesuatu yang bukan sekedar dipahami dengan benar, tetapi juga diterapkan dengan benar. Memang saudara sekalian, Tuhan Yesus kelihatannya kasar. Ketika sang ibu itu berkata, "Nak, mengapa kamu berlaku seperti demikian? Kami mencari kamu, cemas 3 hari cari kamu, tapi kamu ternyata ada di sini." Dan Tuhan Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Bukankah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dan perkataan ini memang tidak dimengerti oleh Maria. Jadi saudara sekalian, sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan, kamu harus ingat, aku bukan seorang anak yang memang lahir dari hubungan seksual seorang laki-laki dan perempuan. Tapi aku memang anak Allah yang dititipkan di dalam asuhanmu, dan memang aku harus berada di tempat milik Bapakku, yaitu bait Allah itu. Supaya segala kebenaran bisa diungkapkan, segala kebenaran bisa diterapkan. Saudara, Maria dan Yusuf sangat paham kok. Sebenarnya Yesus itu bukanlah anak biasa. Dia anak Allah yang dititipkan kepadanya untuk diasuh di dalam proses pertumbuhan kemanusiaannya. Tetapi saudara, yang menarik, Alkitab mencatat, sekalipun Yesus memiliki kuasa untuk menentukan segala kehendaknya sebagai anak Allah, tetapi dalam usia seperti itu Alkitab berkata ia tetap memilih tunduk untuk menghormati orang tua asuhnya dengan pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan dia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Saudara, Maria ibunya yang tidak mengerti perkataan Yesus itu hanya menyimpannya di dalam hatinya semua perkara itu. Dan yang luar biasa, kemudian kisah ini ditutup dengan sebuah penegasan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya saudara sekalian, segala kebenaran yang dipahami, segala kebenaran yang di-sharingkan oleh Yesus, segala kebenaran yang didiskusikan, yang sudah dipahami dengan benar itu, berdiam di dalam dirinya itu, diterapkan dengan benar dalam proses pertumbuhannya sebagai manusia. Sehingga senantiasa menghasilkan kualitas hidup yang menyenangkan hati Bapa di sorga dan memberkati hidup sesama yang ada di sekitarnya. Makanya dikatakan, ia makin besar, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, itu seorang penyembah sejati yang Kristus contohkan bagi kita. Saudara, seorang penyembah sejati adalah seorang yang memiliki kehausan untuk memahami kebenaran Tuhan dengan benar, serta menerapkannya di dalam jalan kehidupannya. Saudara, saya sangat senang dengan salah satu runtutan ibadah Gereja Kristen Indonesia. Yaitu salah satunya adalah kalau ibadah onsite biasanya saya khotbah di sini. Saudara, sebelum mulai ibadah itu, saudara, ketika ibadah itu akan dimulai, majelis itu akan memberikan Alkitab kepada sang pengkhotbah. Kenapa saudara sekalian diberikan simbol seperti itu? Karena sebenarnya saudara, ketika menerima Alkitab sebagai pengkhotbah, saya dipercayakan oleh pimpinan jemaat ini, sampaikanlah firman Tuhan dan uraikanlah firman Tuhan itu dengan benar bagi jemaat. Makanya ketika firman Tuhan diuraikan, bukan hanya saudara yang mendengarkan, majelis saudara sekalian itu memperhatikan, menganalisa apakah firman Tuhan yang diuraikan ini melenceng gak dari kebenaran-kebenaran doktrin. Ada hal-hal yang masih harus diperjelas gak? Karena mungkin doktrinnya melenceng. Maka itu saudara sekalian, sesudah khotbah ketika ibadah hampir berakhir, Alkitab ini kan diserahkan lagi kepada majelis.
Nah, saudara sekalian biasanya diterima oleh majelis. Tandanya apa, saudara sekalian? Tandanya majelis mengatakan terima kasih Pak. Bapak sudah menguraikan firman Tuhan dan firman Tuhan itu benar yang diuraikan. Tetapi saudara sekalian kalau majelis itu tidak menerima Alkitab yang saya serahkan. Itu artinya majelis sedang memberikan warning kepada jemaat. Ada sesuatu yang gak beres di dalam khotbah tadi. Yang mungkin perlu diluruskan atau perlu diperjelas maksud dari doktrin yang disampaikan itu. Saudara-saudara sekalian memang itu seharusnya yang menjadi tugas dari gereja. Maka itu sebagai aplikasinya saudara sekalian sebagai institusi gereja. Memang kita harus serius. Harus selalu serius dan waspada terhadap pengajaran firman dalam ibadah. Harus saudara sekalian. Kenapa saudara sekalian? Sebab pemahaman firman yang benar apabila itu sudah ditabur dan masuk ke dalam pikiran jemaat, maka itu akan menjadi dasar praktik kehidupan yang benar dalam diri jemaat. Celakalah saudara kalau konsep yang ditabur itu adalah doktrin yang salah, maka praktek hidup jemaat pun akan menjadi salah. Dan ini sangat berbahaya saudara. Ketika seseorang melakukan yang salah, dia menganggap melakukan suatu kebenaran. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyesatkan dan membahayakan dirinya. Tapi di sisi lain saudara sekalian, sebagai jemaat Tuhan, kita juga harus punya tanggung jawab. Tekun untuk menambah pemahaman kita akan firman Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kita bisa membedakan pengajaran yang benar dan yang salah. Sehingga kita bisa menyaringnya ketika kita tekun untuk menambah pemahaman kita akan firman. Saudara, setiap kita secara pribadi bertanggung jawab untuk memahami kebenaran firman dengan benar. Maka itu saudara sekalian, jangan cepat-cepat aminkan segala pengajaran. Sekalipun itu memakai ayat-ayat Alkitab. Karena bisa saja ayat-ayat Alkitab itu ditafsirkan dengan pola yang salah sehingga menghasilkan prinsip pengajaran yang salah. Tapi di sisi lain saudara sekalian, kebenaran-kebenaran firman yang sudah kita pahami dan sudah teruji kebenarannya, mari. Itu jangan hanya kita pahami, tetapi mari kita juga terapkan dalam hidup kita. Supaya Tuhan disenangkan dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita dua prinsip penting yang seharusnya mendasari setiap pertemuan ibadah yang kita laksanakan. Yaitu apa saudara sekalian? Yaitu ibadah sejati adalah ibadah yang didasari oleh roh yang penuh kekaguman akan karya Tuhan dan jiwa yang rindu untuk menghidupi semua kebenaran Tuhan. Saudara, bukankah hal ini selaras dengan apa yang Yesus simpulkan ketika dia dipertanyakan tentang bagaimana sih penyembahan yang benar itu? Menyembah di Gunung Gerizim atau di Yerusalem? Oh saudara sekalian, bagi Yesus bukan bentuknya, bukan polanya, bukan tempatnya yang membuat penyembahan itu menjadi benar. Tetapi apakah penyembahan itu dilakukan di dalam roh dan kebenaran? Maka itu Yesus berkata, Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, biarlah kita semua senantiasa menjadi umat Tuhan yang setiap kali melakukan ibadah selalu didasari oleh roh yang penuh kekaguman akan karya Tuhan kita dan jiwa yang rindu untuk menghidupi kebenaran Tuhan. Saudara, kalau kita menjadi jemaat Tuhan yang demikian, maka hati Tuhan pasti disenangkan oleh ibadah kita dan hidup kita juga akan menjadi hidup yang memberkati setiap orang yang berada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Marilah dengan berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal ke-29 ayat 17a mengingatkan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan keikhlasan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pelataran gedung gereja Maranatha atau melalui rekening GKI Karangsaru, Semarang. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Berkat kesehatan, umur panjang, demikian banyak berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami wajib bersyukur kepada Tuhan meskipun di tengah pandemi yang kami rasakan pada saat ini. Tuhan, wujudkanlah kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, perkenankanlah pada saat ini kami memberikan persembahan yang kami sudah persiapkan dengan baik. Kiranya Tuhan akan memberkati persembahan ini dan Tuhan berkenan kepada persembahan ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita serahkan doa persembahan ini. Amin. Mari kita naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan rahmat, syukur kami panjatkan kepadamu yang tetap dengan kasih sayang menyertai langkah hidup kami hingga hari ini. Syukur kepadamu atas kecukupan pangan, sandang, papan, atas kesehatan dan kesempatan berkarya di dunia ini. Syukur padamu ya Tuhan atas sukacita, damai sejahtera, semangat dan pengharapan yang masih Tuhan curahkan bagi kami di tengah-tengah masa pandemi yang belum usai ini. Biarlah hati kami, pikiran kami, fokus kami, hanya kami tujukan kepadamu setiap hari. Memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Biarlah hidup kami dekat dan lekat hanya kepadamu, sehingga ketakutan, kekhawatiran, serta kegentaran hidup tidak menguasai kami. Karena kami tahu kepada siapa kami mempercayakan hidup kami. Tuhan, Engkaulah yang memegang jalannya sejarah dunia ini dan terus berkarya hingga hari ini merancangkan segala yang baik demi kemuliaan-Mu. Biarlah seluruh bumi mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Biarlah bangsa-bangsa sujud bertelut di hadapan-Mu. Kiranya berkat anugerah-Mu dicurahkan bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, untuk tetap setia di dalam kancah pergumulan dunia ini dan tidak berlaku sesat.
untuk setiap anggota jemaat di dalam setiap pergumulan senantiasa juga menaruh harap dan percaya kepadamu, baik ketika menghadapi masalah demi masalah di tengah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah pelayanan, ataupun masalah-masalah lainnya. Kiranya Tuhan berkenan melimpahkan kekuatan dan kemampuan serta jalan keluar. Kiranya kasih Tuhan juga dilimpahkan atas Indonesia di dalam penegakan hukum, pemerataan pembangunan, serta penanganan segala persoalan demi persoalan di masa pandemi ini. Secara khusus kami berdoa untuk pendistribusian dan juga penyuntikan vaksin. Kiranya Tuhan memberkati, bukan hanya dilaksanakan di Indonesia, di negara kami, namun juga dilaksanakan di negara-negara lain. Sungguh Bapa Surgawi, kiranya kuasa-Mu dinyatakan atas bumi ini. Kami panjatkan segala doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang agung, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berjanji setia padamu, ku pinta Kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku Tuhan, diriku dunia penuh kilauan hampa dan suara kodanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau datang. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut dukaku. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh
jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.